Shalom. Ya, hari ini saya sangat ucap syukur dapat membawakan firman kepada kita semua. Saya senang sekali karena anak-anak muda ini hidupnya masih panjang. Jadi saya sangat senang kalau bisa diberikan waktu dan tempat. Boleh sedikit sharing firman ya untuk kita pada siang hari ini. Saya kalau ketemu siapapun, ngobrol di mana aja, selalu saya bilang 3 hal ini. Karena 3 hal ini menurut saya adalah sangat penting dalam hidup ini. Yang pertama adalah kalian harus benar-benar sadar bahwa neraka itu ada. Sebagai seorang Kristen, kita harus benar-benar sadar bahwa adanya neraka. Apapun yang kalian baca dalam internet, ada ilmu gnostisme, ilmu universalisme, apapun, neraka itu nggak ada, neraka itu adalah psikologi Anda sendiri, neraka itu adalah apa yang Anda bayangkan, itu bullshit. Neraka itu ada, oke? Karena kita percaya kepada firman Tuhan, ya dan amin, bahwa ada namanya Gehenna, ada namanya kematian. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya juga. Itu nomor 1 paling penting, neraka itu ada. Kalau kita sudah hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, lalu buat apa? Kita kan udah nggak usah inget-inget neraka. Kan ada itu firmannya yang tinggalkan dasar-dasar ke asas-asas pertobatan, termasuk juga hukuman neraka. Neraka ini nanti berguna untuk saudara, teman-teman kita, teman sekerja, teman sekolah, mereka kan kasihan, ya kan? Nah, ini yang pertama adalah tentang neraka, bahwa itu benar-benar nyata. Hal yang kedua adalah yang saya mau camkan dan saya mau kita sama-sama belajar adalah hari ini ya, adalah belajar melihat ke dalam, ya. Belajar melihat ke dalam diri kita. Nanti saya akan jelaskan artinya apa. Belajar melihat ke dalam itu sangat penting. Itu hal yang kedua. Dan yang paling penting adalah hal yang ketiga. Hal yang ketiga ini adalah belajar meminta kepada Roh Kudus untuk kita mengasihi Dia. Saya ulangi, belajar untuk minta kepada Roh Kudus untuk kita belajar mengasihi Dia. Karena jujur tidak ada yang dapat datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak memanggil. Makanya saya pernah mengatakan kepada teman saya juga, yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Kristus, yang membuat kita itu tidak bisa dekat dengan Tuhan. Tahu nggak apa? Oh, ada namanya dosa kok. Oh, namanya mungkin kesibukan hidup, ya kan? Saya kasih tahu, sesungguhnya yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan, yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Roh Kudus atau Kristus adalah Kristus itu sendiri. Kristus itu sendiri yang membuat kita tuh nggak bisa dekat sama dengan Dia. Kalau kita tidak dipanggil sama Tuhan, kita jangankan nyebut nama Yesusnya nggak bisa. Maka dikatakan bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Jadi kalau kita mau dekat dengan Kristus, kita harus punya kerendahan hati, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong bantu aku mengasihi engkau, mencintai engkau. Bantu aku untuk bisa datang kepada engkau. Ingat bahwa firman itu tidak bisa dibuang kepada anjing, dan mutiara tidak bisa dibuang kepada babi-babi. Kalau kita tidak mau datang sama Tuhan, jangan pikir Tuhan akan manggil kita terus. Tapi Dia setia, ya dan amin, Dia akan selalu memanggil engkau. Tapi ada poinnya di mana dikatakan Tuhan mengatakan, aku adalah panjang sabar, bukan berarti tidak ada batasnya kesabarannya. Namanya panjang itu pasti ada ukurannya. Kalau Dia bilang aku adalah kesabaran yang sampai selama-lamanya, nah itu baru kowe mau ngapain nggak apa-apa. Dia nggak akan marah karena kesabarannya itu selama-lamanya. Tapi masalah kesabarannya adalah panjang, ada ukurannya. Ada 2 tipe manusia dalam hidup ini. Cuma dua tipe manusia, bukan baik dan jahat. 2 tipe manusia. Satu adalah manusia yang berdosa, satu adalah manusia yang tidak berdosa. Manusia yang berdosa itu akan terus menjauh kepada Tuhan. Manusia yang tidak berdosa, dia berusaha bertobat. Nanti saya akan jelaskan arti pertobatan. Dia berbalik arah dan kemudian dia belajar mendekat kepada Tuhan. Cuman 2 tipe manusia ini. Satu adalah manusia berdosa, yang satunya adalah manusia yang tidak berdosa. Sebentar saya akan, karena mati terus ini. Oke. Nah, kita semua adalah anak-anak muda yang melek teknologi ya. Jadi artinya kalian bisa nonton di YouTube sendiri. Cari waktu 1 jam dalam 1 minggu kalian, 1 jam aja. Cari dalam YouTube kesaksian orang dibawa ke neraka. Dengerin. Saya sudah dengerin dari orang Cina, orang Indonesia, orang Amerika, orang Australia, semua itu sama ngomongnya. Di sana itu seperti selama-lamanya
Di sana panas sampai daging tuh leleh saking panasnya. Di sana tuh rupanya manusia setelah mati ini masih bisa bernafas. Kalau manusia nggak bisa nafas, bagaimana Alkitab menjelaskan di sana bau belerang? Berarti kan masih bisa nafas, masih bisa mencium. Baunya amis, darah di mana-mana baunya amis, bau belerang. Terus mari gitu dia bilang di sana itu teriak-teriak, orang tuh berteriak-teriak, ratusan ribu orang tuh berteriak bersama-sama. Kita bisa saling tahu satu dengan yang lain dia dosa apa, dan dia juga bisa menerawang orang ini dosa apa. Di sana harus bernafas. Terus ada yang memberikan kesaksian tuh di sana itu di neraka tuh nafasnya kayak gimana? Kayak orang ditutup plastik terus diikat lehernya. Coba kalau kalian pernah buntu hidungnya mau tidur itu juga susah. Ini kayak ditaruh plastik diikat lehernya, terus harus bernafas dalam kondisi seperti itu. Saya pernah tanya, loh Tuhan, kok bisa ya seperti itu ya? Apakah ini benar-benar firman Tuhan? Kita lihat ke dalam Kejadian. Di dalam Kejadian dituliskan gini, ketika Tuhan Allah sudah membentuk manusia itu dari tanah. Kemudian apa? Tuhan mengembuskan nafasnya ke dalam tanah itu dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Masalahnya nafas itulah yang membuat kita itu bisa hidup. Tetapi juga ditulis dalam Amsal, semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Semua yang berasal dari debu akan kembali ke debu. Berarti waktu orang berdosa, dia masuk ke dalam neraka, Tuhan tidak akan mempermalukan nafasnya itu masuk ke dalam neraka. Artinya nafasnya ditarik dari manusia itu. Kemudian ditulis nanti di ayatnya juga, Tuhan itu membangkitkan orang itu dagingnya, terus jiwanya ditempelkan lagi ke dagingnya, baru dua-duanya dimasukkan dalam Gehenna. Dan di sana harus tetap bernafas tanpa nafas Tuhan. Itulah makanya mereka sangat susah bernafas, walaupun mereka harus tetap bernafas. Di dalam neraka itu coba kalian cari, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita harus mengerti, supaya kita itu bukan ditakuti, tapi kita tahu konsekuensi kalau kita tidak mau bertobat dan berbalik arah. Mari kita buka dalam 2 Lukas 17 ayat 21. 2 Lukas 17 Lukas 17 ayat 21, Mari kita buka dalam Lukas 17 ayat yang ke-21. Nah, di sini dikatakan ya bahwa juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini. Lihat, dia itu ada di sana, ya. Lihat, dia itu di gereja situ tuh lagi on fire, ya kan? Lihat, dia itu lagi ada di gereja yang itu lagi KKR. Enggak. Apa? Kita baca sama-sama. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam kamu. Ini di antara kamu, tapi kalau kita lihat Inggrisnya adalah in you, di dalam kamu. Jadi maksud saya, tolong perhatikan di sini. Jadi maksud saya, kita dalam hidup ini jangan melihat Tuhan itu di atap gereja. Kalau kalian waktu menyembah memuji Tuhan, jangan lihat Tuhan itu di awan-awan. Karena sesungguhnya Tuhan itu ada di dalam dirimu. Jadi gimana? Kok belajar meditasi, belajar fokus. Saya ajarin anak saya untuk belajar fokus. Satu hari kadang ya 5 menit, 8 menit, sekarang sudah bisa 10 menit. Harus latihan. Itulah yang dikatakan, latihlah ibadahmu, latihlah kerohanianmu. Jadi kalau kita nggak mau belajar fokus, kita nggak akan ketemu Tuhan. Masalahnya Tuhan itu di dalam diri kamu, dan kita itu harus belajar fokus untuk mencari Tuhan ke dalam. Saya selalu rekomen paling pertama gampang itu adalah belajar fokusnya, belajar diem ya. 4-5 hari itu belajar diem, terus dengerin. Itu ada gesek-gesek ya. Ada suara motor, ada suara AC. Dengerin selama 10 menit. Satu hari belajar. Setelah Anda bisa, kalau lebih susah lagi, Anda bisa dengerin lagu-lagu klasik. Lagu-lagu klasik tapi jangan yang ada suaranya, kayak ada nyanyinya Aku Mengasihi, enggak apa, jangan. Jadi yang cuman irama aja, itu dengerin. Kalau udah bisa baru dengerin dengan hening. Terus yang ketiga, tahap ketiga adalah kalian belajar di tengah ini ada titik. Nah, itu ya. Itu belajar jangan lama-lama, 4-5 hari aja kalian belajar. Terus setelah itu titik itu dibawa turun ke bawah sini. Karena Tuhan tuh ada di dalam perutmu.
Ada itu ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan orang Samaria, dia mengatakan, kalau kamu tak kasih air ini yang berasal dari aku, kamu gak akan haus lagi. Kemudian dia bilang gini, orang Samaria, Tuhan kalau gitu berikan aku air itu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang menerima Roh Kudus, dari dalam perutnya, King James, dari dalam dirinya, itu akan keluar aliran air kehidupan. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok harus di perut? Kemudian Roh Kudus menyatakan, dengan kasihnya dia mengatakan begini, lah kamu pertama kali nafas sama makan itu dari mana? Kemudian saya ketawa-tawa sendiri ya, untungnya di kamar sendirian. By the way, anyway, kita pertama kali makan dan minum dan bernafas itu dari perut. Kok bisa? Dari tali pusar ibu kita. Oleh karena itu Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Hati kita atau manusia dalam itu ada di dalam perut kita. Nah, itu di-store di dalam perut kita. Oleh karena itu belajar mencari Tuhan ke dalam dirimu, ke dalam perutmu ini. Saya akan jelaskan apa artinya bertobat. Oke? Sekarang saya melihat ke arah sana. Itu adalah Tuhan. Kalau saya, pintu ini kita anggap Tuhan. Kalau saya jalan menjauhi Tuhan, ini saya berbuat dosa. Tetapi arti pertobatan ada berputar 180. Dan akhirnya saya sekarang datang mendekati Tuhan. Arti pertobatan sesungguhnya itu bukan hari ini tobat, besok kumat. Arti pertobatan sesungguhnya itu adalah dulu lihat keluar, sekarang lihat ke dalam. Dulu lihat dengan mata, wih, oh pantas karena sing nyenengi. Dulu lihat telinga, oh ya sungguhan dah, dia punya pacar. Oh kok bisa ya? Oh ya punya pacar, ya kan? Dulu lihat hidung, masuk rumah orang, kok bau ya? Wah ini kayaknya orang miskin ini yang punya. Ya kan? Dulu lihat lidah, makan, oh enak nyo, oh enak tante. Gak bisa masak, waduh, kok gak enak. Menghakimi. Masuk gereja, kok panas ya? Waduh, karena perpuluhannya ini, makanya nggak ada AC-nya. Menghakimi lagi. Jadi artinya bertobat itu apa? Berhenti lihat dengan 5 panca indera kalian. Ketika ada sesuatu yang datang, ya kan? Jangan di-entertain dalam pikiran, tetapi belajar tadi itu konsentrasi itu, melihat ke dalam. Itu artinya bertobat. Berhenti melihat apa yang di luar dan mulai melihat ke dalam. Karena sesungguhnya Tuhan itu ada di dalam dirimu. Pada mulanya manusia itu makan buah yang baik dan yang jahat. Namanya gosip itu tidak mungkin tidak enak. Namanya nyolong itu tidak mungkin tidak enak. Namanya gosip itu, iya dulu ayu saya welek yo. Aduh gak jadi delok. Ya welek yo. Iya saya gak ono pacare lagi. Gosip yang membuatkan Anda itu puas, senang gitu, kayak Anda itu merasa lebih baik. Jadi buah itu adalah buah yang enak dan jahat, buah yang nikmat dan jahat. Buah itu enak buat kalian, nikmat untuk jiwa kalian, merasa kalian itu menjadi puas. Tetapi ujungnya jahat. Itulah ketika kita memakai apa yang di luar melalui mata, telinga, hidung, lidah dan panca indera kita mulai menghakimi dengan buah yang enak dan jahat itu tadi. Tetapi ketika kita belajar melihat ke dalam dan bertobat, berhenti melihat keluar. Ketika kita melihat ke dalam, kita akan memakan buah kehidupan, yaitu Roh Kudus itu sendiri, Kristus, dan Dia akan membawakan kepadamu buah kehidupan, sehingga engkau berjalan sekarang dengan hukum roh dan kehidupan. Sehingga ketika kita terus melihat ke dalam, kita akan diubahkan dari dalam keluar menjadi semakin baik dan semakin indah. Tetapi ketika kita terus belajar melihat keluar, tidak mau belajar melihat ke dalam, kita terus lihat keluar, kita terus makan buah yang enak dan jahat, buah yang nikmat dan jahat, ujung-ujungnya kita akan terus pakai hukum, dosa, dan maut. Saya ulangi, ketika kita terus lihat keluar, yang terjadi kita akan terus makan buah yang enak, nikmat, dan jahat itu tadi. Dan ujung-ujungnya kita akan memakai hukum dosa dan maut. Rupanya dosa ini sangat berbahaya. Yang membuat kita berbahaya itu bukan hukum hukum enak dan maut, tetapi dosa. Kita lihat dosa ini kenapa berbahaya. Ketika Adam pertama kali berdosa, Tuhan mengatakan, oleh karena engkau Adam, maka terkutuklah tanah. Tanah dikutuk oleh karena Adam berdosa.
Kedua, konsekuensinya Adam diusir dari taman. Sekarang dia di dalam Eden, tapi bukan di dalam taman Eden. Ketika dia keluar dari taman dan berada di Eden, yang terjadi adalah dia mempunyai realita baru. Biasanya dia ada di taman, semua dapat dicukupi. Sekarang dia harus di Eden, dia harus bekerja. Di mana dikatakan dalam kutukan itu, tanah akan membuat engkau berduri, sehingga engkau dengan susah payah makan daripada tanah itu sendiri. Jadi ada dua hal yang dilakukan ketika kita berdosa. Satu, kita akan mendapatkan kutuk, yaitu tadi, terkutuklah tanah. Dua, kita akan mendapatkan realita baru, yaitu sebuah realita yang dibukakan oleh karena dosa. Nah, realita itu adalah kematian. Makanya tulisannya hukum dosa dan maut, di mana satunya dosa itu mengakibatkan kutukan, mautnya membukakan sebuah realita. Kalau kita lihat Kain, ketika dia membunuh Habel, apa yang terjadi? Tanyakan, Kain, kamu di manakah adikmu? Emang aku ini penjaga kok adikku tak? Loh, adikmu loh, darahnya itu loh nangis dari dalam tanah. Akhirnya Kain mengakui, dan apa yang dikatakan? Tuhan mengutuk Kain. Kali ini kamu tidak akan makan dari tanah. Tanah itu tidak akan menghasilkan apa-apa lagi dari kamu. Padahal kita tahu Kain itu makannya dari tanah. Kita melihat persembahan Kain kepada Tuhan kan tanaman. Tapi kali ini Kain dikutuk, kamu gak akan dapat makan lagi dari tanah. Yang lebih parah, nomor 2, kamu tak usir dari hadiratku. Baca Alkitab. Kain mendapatkan dua ini. Satu, kutukan, tidak akan menghasilkan apa-apa lagi dari tanah sebagai makanannya. Dua, dia diusir dari hadirat Tuhan. Dia mendapatkan realita yang baru, sehingga dia mengatakan, kalau ada orang yang melihat aku, mereka akan membunuh aku. Nah, itu tidak usah dibahas. Dia mendapatkan tanda dan sebagainya. Anda boleh baca di dalam Kejadian pasal 5 kalau nggak salah. Jadi di dunia ini bukan tiap hari, tiap minggu kalian ke gereja. Di dalam hidup ini ada sebuah purpose, destiny yang harus Anda dapatkan. Kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat 28. Matius pasal 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Oke. Kita lihat apa yang terjadi ketika orang itu tidak mau bertobat. Orang itu tidak mau berhenti berdosa. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwamu. Itu suke, makhluk hidup itu tadi. Debu yang dihembusi nafas jadi makhluk hidup. Itu adalah jiwa kalian. Jiwa kalian itu hidup di dalam darah kalian. Darah kalian itu bahkan ada di setiap ujung kaki, di dalam setiap syaraf otak, syaraf mata. Setiap syaraf yang kecil-kecil itu ada jiwa kalian di sana. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia, Tuhan, yang berkuasa membinasakan. Jadi bukan membunuh, rupanya jiwa itu dapat dibinasakan. Tapi apa yang dibinasakan? Baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oleh karena itu setiap orang jahat nanti tubuhnya pun juga akan dibangkitkan oleh Tuhan. Terus jiwanya ditempelkan lagi dalam tubuhnya, baru dua-duanya dimasukkan neraka. Kenapa kok harus dibangkitkan? Karena dosanya dilakukan di dalam tubuh. Jadi tubuhnya pun juga menerima hukuman kekal dalam Gehenna. Oleh karena itu kita menjadi manusia kekasih Kristus, prajurit-prajurit Kristus. Kita masih muda. Marilah kita belajar untuk menyangkal, menanggalkan, dan mati. Menyangkal daging, menanggalkan diri kita, dan membunuh, mematikan keinginan-keinginan hati kita. Itu sangat penting. Ya. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa di dalam hidup ini kita itu harus progres. Kita lihat di dalam buah roh secara cepat ya, tidak usah dibuka. Di dalam buah roh itu ada kasih, sukacita. Jadi dari kasih kita mendapatkan sukacita. Setelah sukacita kita akan merasakan damai sejahtera. Setelah damai sejahtera kita akan belajar bersabar. Setelah bersabar kita akan belajar menjadi baik. Setelah baik akan menjadi bajik. Setelah bajik itu akan menjadi setia. Sebenarnya bukan setia, itu iman yang penuh. Itu nomor 7. Nomor 8 itu adalah kelemah lembutan. Kita menjadi orang yang lemah lembut. Dan terakhir kita bisa menjadi orang yang menguasai diri kita. Jadi ada stepnya. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 5 pun juga ada jenjang, di mana kita bukan tiap minggu ke gereja, tapi tiap hari kita harus
sangkal tanggal mati di dalam diri kita untuk naik dalam tingkat-tingkat ini dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau kita lihat dalam, coba lihat sendiri nanti ya di dalam Matius pasal 5, di sana adalah diberkatilah engkau yang miskin dalam roh karena engkau akan mempunyai kerajaan Allah. Setelah itu diberkatilah engkau yang duka cita karena engkau akan bersuka cita. Kemudian diberkatilah engkau yang murah hati karena engkau menguasai bumi. Jadi dia sudah bisa menguasai dirinya, tapi sudah bisa menyangkal dirinya, tapi belum menanggalkan dan mati. Terus diberkatilah engkau yang pokoknya kita baca. Nanti kapan kalau saya diizinkan lagi di sini, saya akan membukakan buah roh itu, step-stepnya sampai terakhir diberkati engkau yang kalau engkau itu disangka, difitnah, dicaci maki oleh karena namaku. Itu sangat tinggi sekali. Itu yang nomor 9 ya. Terus kalau kita lihat juga di dalam 7 gereja Efesus ya kan, terus Smyrna, Pergamos, Tiatira, terus Sardis, Philadelphia, Laodikia, itu juga ada stepnya. Kalau kita lihat yang di pertama itu ya, yang Efesus itu cuma didapat apa? Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari buah kehidupan. Terus yang nomor 2 yang di Smyrna itu, barang siapa menang, dia akan kuberikan mahkota kehidupan. Tapi kalau kita lihat level 7 yang gereja terakhir Laodikia, barang siapa menang, dia akan kududukan bersama dengan aku di sebelah kananku. Sama seperti aku juga menang dan sudah didudukan oleh Bapakku di sebelah kanannya. Berarti kita itu sama loh sama Yesus, karena sederajat duduk sebelah kanannya. Jadi rupanya dalam kehidupan ini kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk belajar mati dan step by step kita menjadi menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Oke, karena cuma 20 menit ya. Oke. Jadi terakhir saya akan memberikan sebuah cerita ya. Terakhir ini ada satu cerita. Satu cerita ini ada satu dosa yang kalau kalian lakukan tapi kalian tidak melakukan dosa yang lain, Anda tetap masuk neraka. Ada satu dosa yang Anda tidak lakukan tetapi Anda melakukan dosa yang lain, Anda tetap masuk surga. Nah, ini kayak senjata makan Tuhan. Dosa apa ini? Dosa itu adalah dosa memberontak dan menolak berhubungan dengan Tuhan. Kita lihat seorang yang kaya, dia datang kepada Tuhan. Dia mengatakan begini, Tuhan, Guru, bagaimanakah aku supaya mendapatkan hidup yang kekal? Oh, kamu tahu kitab Musa. Semua lakukan, ya kan? Hormati orang tuamu, bantu orang miskin. Oh, semua itu aku sudah lakukan sejak kecil. Kemudian Tuhan bilang apa? Pergilah, jualah semua hartamu. Datanglah dan ikutlah aku. Pergilah, jualah semua hartamu, itu sangkalen. Terus datanglah itu tanggal dirimu. Tanggal kalau dulu kamu orang kaya, sekarang kamu ikut aku, kamu jadi orang miskin. Dan kemudian kamu ikut mati bersama-sama dengan aku. Dia sudah melakukan semua hukum Taurat, tetapi dia menolak berhubungan dengan Tuhan Yesus. Beda dengan satu orang yang sudah lihat perempuan mandi, ngambil perempuannya, berusaha menfitnah suaminya. Suaminya dibunuh di medan perang, sukses membunuh suaminya, dia tetap masuk surga. Dia adalah Daud. Jadi satu dosa ini membuat Anda menolak, memberontak. Nomor 1 memberontak, dan kedua menolak berhubungan dengan Tuhan, bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Tetapi kalau kita mau, Tuhan, tolonglah aku, bantulah aku setiap hari untuk berubah, bantulah aku untuk mau belajar mencintai Engkau. Aku berhenti memberontak dan aku mau belajar tunduk. Aku mau belajar mencintai Engkau dengan persahabatan, menjalin persahabatan dengan Roh Kudus. Ketika kita nanti mati, Roh Kristus yang di dalam dirimu itu akan membagikan jiwa dan tubuhmu naik ke atas surga. Karena yang bisa membawa itu adalah orang yang sudah turun dari surga, yaitu Kristus. Amin.